Saat ini ada dua tokoh dunia yang dianggap sebagai antagonis dan terus mencari masalah dengan negara lain. Tokoh yang dimaksud adalah Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Berkat mereka, kini konflik di Timur Tengah terus terjadi, bahkan diprediksi akan berlangsung sangat lama. Khusus Donald Trump, dirinya tak hanya ikut campur dalam konflik di Timur Tengah, karena ia juga ikut-ikutan dalam konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Apa yang dilakukan oleh Donald Trump itu tentu memiliki tujuan yang pastinya akan menguntungkan Amerika. Namun akhir-akhir ini antara Trump dan Netanyahu mulai mendapatkan peringatan jika mereka bukanlah manusia sempurna. Buktinya, Donald Trump divonis sakit oleh tim dokter yang ada di Gedung Putih. Terbaru, sakit juga dirasakan oleh Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel itu kabarnya mengalami keracunan efek makanan yang dia makan. Hal inilah yang akhirnya membuat semuanya heran dengan apa yang dialami oleh dua pemimpin dunia tersebut. Dan untuk itu, inilah cerita di balik kabar Benjamin Netanyahu yang mengalami keracunan akibat makanan yang dia makan. Ya, dalam beberapa pekan terakhir, wilayah Amerika Tengah menghadapi banyak bencana, di mana bencana itu benar-benar sangat merepotkan hingga membuat pemerintah sana harus turun tangan. Bencana yang sampai saat ini terus terjadi adalah banjir, yang mana banjir itu semakin meluas dan melanda ke beberapa wilayah Amerika, seperti New Mexico hingga Maryland. Tentu sebuah cobaan yang lagi-lagi harus dihadapi oleh negeri Paman Sam tersebut. Karena sebelumnya, banjir besar juga terjadi di wilayah Texas, banjir yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia dan beberapa di antaranya masih hilang sampai saat ini. Dengan banjir yang ada di Amerika, hal ini semakin membuktikan jika alam tak main-main dalam memberikan ujian. Karena sebelum banjir, Amerika juga dilanda banyak bencana, seperti kebakaran hingga angin tornado. Bahkan baru-baru ini, Amerika juga tengah dilanda gempa bumi berkekuatan 7,3 skala Richter, tepatnya di wilayah Alaska. Gempa yang membuat pemerintah sana sempat memberikan peringatan soal adanya potensi tsunami. Mengenai bencana yang terjadi di negaranya, Donald Trump sebelumnya sempat turun tangan. Waktu itu dirinya pernah mengunjungi Texas dan langsung melakukan pantauan soal dampak banjir yang terjadi di sana. Selain itu, Presiden Amerika tersebut kembali mengurusi masalah lain, terutama kerjasama dengan beberapa negara, termasuk dengan Indonesia. Salah satu kesepakatan dengan Indonesia adalah soal tarif antar dua negara. Intinya, Indonesia akan dikenakan pajak sebesar 19% jika akan mengirimkan barang ekspor ke Amerika. Sementara Amerika bakal mendapatkan bebas akses dan tidak dikenakan pajak sama sekali jika ingin mengirimkan barang ke tanah air. Donald Trump tiba-tiba jatuh sakit. Saat Donald Trump terus membuat kehebohan termasuk dengan Indonesia, dirinya malah dikabarkan sakit. Rasa sakit Donald Trump bisa dilihat dari tangannya yang terlihat membiru dan kakinya yang kelihatan semakin membengkak. Untungnya, Donald Trump langsung mendapatkan penanganan dari dokter yang ada di Gedung Putih. Mereka kemudian memastikan jika Donald Trump baik-baik saja dan efek sakitnya diakibatkan oleh aktivitas Trump yang terlalu berat. Meski dinyatakan baik-baik saja, namun apa yang dialami oleh Donald Trump juga mendapatkan perhatian dari dokter asal Harvard University, yakni Jeremy Fast. Dokter itu mengatakan, jika apa yang dialami oleh Donald Trump harus selalu mendapatkan perhatian agar kejadian yang tidak diinginkan bisa diantisipasi dengan cepat.
Pada dasarnya ini bukan penyakit yang mengkhawatirkan dan tidak mengejutkan. Namun tetap saja gejala seperti ini bisa menimbulkan hal yang lebih serius dan ini perlu dievaluasi agar hal yang tidak diinginkan terjadi, kata Jeremy Valls pada media. Netanyahu juga sakit karena keracunan. Selang beberapa hari kemudian, musibah gantian dialami oleh Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel itu dikabarkan mengalami keracunan akibat makanan yang dia makan. Kini dirinya disuruh untuk istirahat sampai kondisinya pulih kembali. Soal ini dilaporkan langsung oleh kantor Perdana Menteri Israel dan mereka menyebut jika Netanyahu mengalami dehidrasi hingga radang usus sehingga menyebut dirinya harus istirahat selama 3 hari. Sesuai dengan instruksi dokternya, Perdana Menteri akan beristirahat di rumah selama 3 hari ke depan dan akan mengelola urusan negara dari sana, bunyi pernyataan kantor Perdana Menteri Israel dikutip dari Reuters. Lebih lanjut, kesehatan Netanyahu sendiri memang jadi sorotan sekaligus perbincangan sejak tahun 2023, terutama setelah Israel melancarkan agresi ke Palestina. Di tahun tersebut, tim medis memasang alat pacu jantung ke tubuh Netanyahu. Kemudian pada Desember 2024, dia menjalani operasi pengangkatan prostat usai diduga infeksi saluran kemih. Namun rasa sakit yang dia terima nyatanya nggak membuat Netanyahu kapok, karena dirinya terus melakukan serangan ke Palestina. Dampak Netanyahu dan Trump usai menderita sakit. Sakit yang dialami oleh Donald Trump dan Benjamin Netanyahu kini akhirnya memberikan dampak dalam kehidupan mereka. Untuk Donald Trump, dirinya diberi peringatan untuk lebih hati-hati ke depannya. Karena menurut dokter